Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Ahmad Robani. Di sini saya berstatus sebagai mahasiswa semester 2 UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah kebudayaan, yaitu warisan pendidikan Islam di Banyumas. Ini adalah salah satu tugas ujian akhir semester yang diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah sejarah kebudayaan Islam. Mohon izin Bapak Profesor Dr. Fahri Hidayat. Oke, mari kita langsung masuk ke dalam materi. Pendidikan yang berbasis pada masyarakat sejatinya bukan merupakan fenomena baru dalam kehidupan bangsa Indonesia. Sejak zaman dahulu, jauh sebelum sistem pendidikan formal yang kita kenal sekarang berkembang, masyarakat Indonesia telah mengenal dan menjalankan bentuk-bentuk pendidikan yang tumbuh dan berkembang secara alami di tengah-tengah mereka. Salah satu wujud konkret dari pendidikan berbasis masyarakat ini adalah pesantren dan madrasah khususnya. Kedua lembaga ini telah lama hadir dan menjadi bagian tak terpisahkan dari sistem sosial dan budaya masyarakat. Meskipun selama ini kehadiran mereka seringkali dianggap sebagai sesuatu yang biasa, tanpa mendapatkan apresiasi dan promosional atas kontribusi besar yang mereka berikan dan membina generasi bangsa. Kemunculan lembaga-lembaga seperti madrasah dan pesantren biasanya lahir dari inisiatif masyarakat lokal yang memberi kepedulian tinggi terhadap pentingnya pendidikan, khususnya pendidikan keagamaan. Tokoh-tokoh masyarakat, ulama, dan para pendidik dengan semangat pengabdian telah menjadi motor penggerak utama dalam mendirikan dan mengembangkan lembaga-lembaga tersebut. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran kolektif yang kuat di kalangan masyarakat terhadap pentingnya mentransformasikan ilmu pengetahuan dan nilai-nilai keagamaan secara turun-temurun. Secara historis, pesantren memiliki keunikan tersendiri yang membedakannya dari lembaga-lembaga pendidikan lainnya yang ada di Indonesia. Bahkan, tokoh nasional sekaligus budayawan dan mantan Presiden Indonesia seperti Abdurrahman Wahid menggambarkan pesantren sebagai sebuah subkultur, yaitu suatu entitas budaya yang berkembang dengan karakteristik dan sistem nilai khas yang tidak ditemukan pada lembaga pendidikan lain. Keberadaan pesantren tidak hanya sekadar sebagai tempat belajar ilmu agama, melainkan telah menjadi institusi multifungsi yang berperan sebagai pusat dakwah Islam, tempat pendidikan yang membentuk karakter dan akhlak santri, serta menjadi basis penting dalam kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat di berbagai bidang kehidupan. Pesantren merupakan salah satu lembaga pendidikan Islam tertua yang tumbuh dan berkembang di bumi Nusantara ini. Jejak sejarah menunjukkan bahwa pesantren telah memainkan peran vital dalam membentuk dan membina karakter bangsa Indonesia. Oke, lanjut lagi teman-teman. Sekarang saya akan menjelaskan sejarah tentang berdirinya Pondok Pesantren Al-Anwar Bogangin Sumpiyuh. Sejarah pendiri dan perkembangan Pondok Pesantren Al-Anwar Bogangin Sumpiyuh. Pondok Pesantren Al-Anwar adalah asrama pendidikan Islam yang terletak di Desa Bogangin, Kecamatan Sumpiyuh, Kabupaten Banyumas. Pondok Pesantren Al-Anwar telah berdiri sejak 1925. Berarti sebelum kemerdekaan ya. Merdeka 1945. Berarti ini 20 tahun sebelum kemerdekaan, Pondok Pesantren Al-Anwar Bogangin sudah berdiri dan memiliki sekitar 80 orang santri putra dan putri dengan rentang usia 10 sampai 23 tahun. Santri pada umumnya berasal dari keluarga prasejahtera. Setiap santri menjalankan pendidikan mondok hingga 7 tahun dan hampir semua santri tidak bersekolah formal sebagai implikasi dari sistem salaf yang diterapkan. Kegiatan utama pondok berupa pengajian yang dilaksanakan pada pagi, sore, dan malam hari. Waktu siang hari dikhususkan bagi siswa untuk melaksanakan usaha pondok dan usaha pribadi santri. Hal tersebut dilakukan dalam upaya pengelolaan pondok untuk melaksanakan proses pembelajaran dan penghidupan santri. Asrama pendidikan Islam Al-Anwar adalah pesantren salaf yang diasuh oleh
Bapak Kiai Haji Mukhlasin. Pesantren Al-Anwar ini berbasis pada kajian berdasar Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan berpacu pada kajian kitab-kitab kuning karangan para salafun sholihun. Untuk cara khas amaliyahnya adalah sebagaimana ajaran Nahdlatul Ulama seperti tahlil, manakib, ziarah kubur, haul, dan lain sebagainya. Untuk basis pesantren adalah mengadopsi sistem sebagaimana model yang dilakukan oleh Pondok Pesantren Salaf Asrama Perguruan Islam atau bisa disingkat API, Tegarejo, Magelang. Hal tersebut ini dikarenakan Bapak Kiai Haji Mukhlasin sendiri adalah alumni pesantren tersebut. Beliau nyantri selama sekitar 23 tahun di sana. Wow, lama sekali ya. Konon beliau juga mendapat sebutan Macan Garjo pada waktu itu. Ketika telah melakukan ijab kabul pun, beliau masih aktif di pesantren. Karena latar belakang beliau adalah alumnus pesantren Tegarejo oleh Gus Yusuf, beliau diberi mandat sebagai Ketua Suriah PKB Kabupaten Banyumas. Sebenarnya beliau tidak terlalu tertarik pada dunia politik, tetapi karena derek dawuh Gus Yusuf yang mana beliau adalah putra dari pengasuh pesantren Tegarejo. Bapak Kiai Haji Mukhlasin adalah ulama karismatik yang sangat dikenal dengan tawadu dan wiranya. Beliau tidak gengsi ketika harus terjun bersama santri-santrinya berada di sawah, bahkan ikut serta mencangkul dan lain sebagainya. Beliau juga tidak mau ketika ditawari bantuan yang berasal dari uang negara ataupun pemerintah. Entah alasannya apa. Yang jelas, beliau ingin masyarakat juga ikut serta dalam perjuangan agama dengan melakukan sedekah jariyah kepada pesantren, masjid maupun fasilitas-fasilitas keagamaan yang lain. Terlihat dari dakwah-dakwahnya yang sering kali menganjurkan masyarakat untuk sengkuyung bareng-bareng, bangun fasilitas-fasilitas perjuangan agama Islam, dan beliau juga beberapa kali menolak bantuan yang sifatnya kurang jelas asal-usulnya, seperti dari partai, caleg, dan lain sebagainya. Jasa-jasa beliau telah diakui masyarakat, keilmuan beliau pun sudah tidak diragukan lagi. Kembali pada pesantren Al-Anwar. Meskipun terletak di desa yang terhitung pedalaman dan bangunan yang sederhana, Pondok Pesantren Al-Anwar sangat efektif untuk pendidikan seluruh kalangan, baik kalangan buruh maupun kalangan moderat. Selain tersedianya pendidikan umum seperti madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, madrasah aliyah, maupun sekolah menengah kejuruan di sekitar pesantren. Juga sistem yang diterapkan dalam pesantren Al-Anwar sangat menerapkan penanaman jiwa kreatif, giat bekerja, dan tidak hanya dalam bidang usaha seperti membuat tahu, tempe, keripik, singkong, tempega, keripik tempe, bisnis dan pertanian, padi, sayur, obat-obatan, buah, dan lain sebagainya. Juga tersedia dan aktif dalam pengembangan skill elektronik, mesin, pembangunan listrik, dan peternakan, termasuk sarana-sarana yang tersedia di sana. Adapun kitab yang dikaji adalah kitab Nahwu Sorof, Jurumiyah, Jawan, Qaidus Sorfiyah, Matan Jurumiyah, Imriti, Qaidul Arabiyah, Jar Maknun, Balagoh, Mantik, dan lain-lain. Kalau seperti fan fikih itu ada kitab Safinatun Najah, Risalatul Mahid, Sulam At-Taufik, Sulamun Najah, Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fikih Syafi'i, Wahab Bukhari, Mahali, dan lain-lain. Dan Tauhid Tasawuf, begitupun juga hadis, itu ada kitab Aqidatul Awam, Tijan Durori, Taghribut Tarhib, Khulaso Arba'in Nawawi, Sahih Bukhari, Bulughul Maram, Hadis Nabawi, Hikam, dan lain-lain. Dari segi tajwid, itu ada kitab Syifaul Jinan, Tufatul Atfal, dan lain-lain. Dan begitupun juga akhlak yang sangat penting. Itu ada kitab Taisirul Khalaq, Akhlaqul Banin, Tanbihul Mu'allim, Ta'limul Muta'alim, dan lain-lain. Selain itu, dikaji juga kitab-kitab kontemporer maupun lintas mazhab, amalia, fikih, ibadah dalam pengajian kilat bulan Ramadan. Oke teman-teman semua, dari tadi mungkin saya sudah ngomong panjang lebar ya.
tentang Pondok Pesantren Al Anwar Bogangin Sumpiyuh. Sekarang mungkin saya akan menyimpulkan bagaimana sejarah atau kontribusinya Pondok Pesantren Al Anwar Bogangin Sumpiyuh. Jadi Pondok Pesantren Al Anwar Bogangin Sumpiyuh Banyumas telah terbukti memberikan kontribusi yang signifikan dalam bidang pendidikan Islam, sosial, ekonomi maupun budaya lokal. Pesantren ini tidak hanya menjadi pusat pendidikan agama dengan pengajaran kitab kuning dan metode salaf, tetapi juga berhasil memberdayakan santri melalui pelatihan keterampilan praktis seperti usaha mandiri, pertanian, dan teknologi pengolahan hasil ternak. Hal ini berdampak positif terhadap peningkatan kompetensi santri baik dalam bidang religius maupun ekonomi. Pesantren juga berperan penting sebagai agen pelestari budaya Islam moderat dan penjaga nilai-nilai nasionalisme sekaligus mampu beradaptasi dengan era digital seperti sekarang ini untuk memperluas jangkauan dakwah dan pendidikan. Meskipun dihadapkan pada tantangan modernisasi, keterbatasan anggaran, dan implementasi kurikulum baru, Pesantren Al Anwar tetap menjaga komitmennya untuk mencetak generasi yang berakhlak mulia, mandiri, dan sikap menghadapi dinamika kehidupan sosial serta ekonomi. Hasil penelitian ini menunjukkan pentingnya peran pesantren dalam pengembangan sumber masyarakat yang religius, mandiri, dan adaptif, serta perubahan zaman. Implikasi praktisnya, model pendidikan dan pemberdayaan yang diterapkan Pondok Pesantren Al Anwar dapat dijadikan contoh bagi pesantren lain di seluruh Indonesia dalam mengintegrasikan pendidikan agama, keterampilan hidup, dan nilai-nilai kewirausahaan. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dan lembaga pendidikan Islam dapat merumuskan kebijakan penguatan peran pesantren di era modern. Bagi Pondok Pesantren Al Anwar penting untuk terus mengembangkan program pendidikan vokasional yang kreatif dan relevan dengan perkembangan zaman sekaligus memperkuat pemanfaatan teknologi digital seperti zaman sekarang, yaitu maraknya seperti teknologi AI digital gitu ya, dalam kegiatan pembelajaran guna mempersiapkan santri menghadapi tantangan globalisasi. Di sisi lain, pemerintah dan pemangku kebijakan diharapkan dapat memberikan dukungan konkret berupa peningkatan kapasitas guru maupun ustadz-ustazah melalui pelatihan, alokasi anggaran pendidikan yang memadai, serta pendampingan dalam penerapan kurikulum modern di pesantren. Selain itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengeksplorasi lebih jauh efektivitas pendidikan keterampilan yang dijalankan pesantren, termasuk menilai dampaknya terhadap tingkat kemandirian ekonomi santri setelah mereka menyelesaikan pendidikan di pesantren. Oke, sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan, yaitu warisan pendidikan Islam di Banyumas, sejarah dan kontribusi Pondok Pesantren Al Anwar Bogangin Sumpiyuh. Semoga bermanfaat bagi kalian semua dan sampai jumpa di channel YouTube selanjutnya. Saya Rifki Ahmad Rubani, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.